Pada akhir tahun 2023, Xiaomi secara resmi mengakhiri perjalanan panjang MIUI antarmuka khas mereka selama lebih dari 1 dekade dan memperkenalkan sistem baru bernama HyperOS. Namun, HyperOS bukan hanya sekedar pengganti MIUI. Ini adalah langkah strategis menuju integrasi lintas perangkat, efisiensi performa, dan desain yang lebih modern. Di video ini, kita akan membahas secara menyeluruh bagaimana HyperOS lahir, fitur-fitur unggulannya, perbandingannya dengan MIUI dan sistem operasi lain, serta arah masa depannya dalam ekosistem Xiaomi. Selamat datang di Quick Tech ID, dan inilah semua tentang HyperOS dijelaskan dalam 12 menit. MIUI pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, bahkan sebelum Xiaomi merilis smartphone perdananya. Selama lebih dari 1 dekade, MIUI berkembang pesat, menjadi salah satu custom Android UI paling populer di dunia, khususnya di Asia. Namun, seiring waktu, MIUI mulai menuai kritik. Banyak pengguna mengeluhkan performa yang inkonsisten, tampilan yang mulai terasa berat, serta hadirnya bloatware dan iklan, terutama di versi regional tertentu. Xiaomi menyadari bahwa tantangan ke depan tidak hanya soal smartphone, tapi soal ekosistem. Mereka ingin sistem operasi yang bisa berjalan lancar tidak hanya di HP, tapi juga di tablet, TV, bahkan mobil listrik, dan perangkat smart home. Maka, lahirlah HyperOS. Diumumkan pada Oktober 2023 di Tiongkok, dan mulai diperkenalkan secara global sejak awal 2024. Tujuannya jelas, membuat sebuah sistem operasi terintegrasi, ringan, dan adaptif lintas perangkat. Fun fact, di masa awalnya, MIUI sebenarnya berbasis Cyanogen Mode, custom ROM Android paling terkenal ringan dan fleksibel di awal tahun 2010-an. Tapi, seiring berjalannya waktu, MIUI jadi semakin kompleks dan berat. Satu pertanyaan yang sering muncul, HyperOS itu sebenarnya sistem operasi baru atau sekedar tampilan antarmuka? Secara teknis, HyperOS bukan sistem operasi yang sepenuhnya baru dari nol. Ia tetap berbasis Android Open Source Project, tetapi dipadukan dengan kernel dan arsitektur internal milik Xiaomi sendiri, yang disebut dengan Fusion Kernel. Fusion Kernel itu menggabungkan dua komponen utama, yaitu Linux kernel milik Android dan Vela Kernel, sistem real-time milik Xiaomi yang sebelumnya digunakan di perangkat IoT mereka. Tujuan penggabungan ini adalah menciptakan platform multi-device yang ringan, responsif, dan bisa beroperasi secara efisien di berbagai jenis perangkat, mulai dari HP dan tablet, hingga mobil listrik dan perangkat rumah pintar. Dengan pendekatan ini, HyperOS berperan sebagai sebuah sistem terintegrasi. Secara teknis adalah UI berbasis Android, tetapi dengan ambisi dan arsitektur yang lebih besar dibandingkan UI biasa. Xiaomi ingin agar semua perangkat mereka bisa berjalan dalam satu ekosistem, satu bahasa sistem, dan satu pengalaman pengguna, dari genggaman tangan hingga dashboard mobil. Ada 4 fitur utama yang diandalkan oleh HyperOS. Yang pertama adalah performa dan efisiensi. Salah satu keunggulan utama HyperOS dibandingkan MIUI adalah soal performa. Xiaomi merancang sistem ini agar lebih ringan dan efisien, bahkan untuk perangkat dengan spesifikasi terbatas. Ukuran ROM HyperOS hanya sekitar 8-10 GB, jauh lebih kecil dibandingkan dengan MIUI yang bisa mencapai belasan GB. Artinya, lebih banyak ruang kosong untuk pengguna, dan proses booting hingga loading aplikasi jadi lebih cepat. Manajemen RAM juga ditingkatkan. Xiaomi menggunakan pendekatan Dynamic Memory Compression, yaitu sistem yang secara otomatis mengatur prioritas proses latar belakang agar tidak memakan sumber daya yang berlebih. Hasilnya, banyak di perangkat kelas menengah, HyperOS bisa memberikan respon yang lebih halus, animasi lebih lancar, dan daya tahan baterai yang lebih stabil. Yang kedua ada desain visual dan UI. Secara tampilan, HyperOS mengusung filosofi baru yang disebut Alive Design. Tujuannya adalah menciptakan antarmuka yang lebih dinamis, hidup, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Icon-icon sistem kini mendukung animasi halus dan transisi yang lebih alami. Xiaomi juga memperkenalkan font baru yang diberi nama Mission HyperOS, yang dirancang agar mudah dibaca di berbagai ukuran layar, dari smartphone sampai TV. Tata letak menu dan sistem notifikasi dibuat lebih bersih dan konsisten. HyperOS juga membawa tema global, yang berarti desain UI di HP, tablet, dan TV dibuat menyatu, menciptakan pengalaman pengguna yang seragam dalam seluruh ekosistem Xiaomi. Yang ketiga adalah HyperConnect dan integrasi perangkat. Salah satu fitur paling menarik dari HyperOS adalah HyperConnect, yaitu sistem integrasi lintas perangkat dalam satu ekosistem Xiaomi. Contohnya, kalian bisa menggunakan HP Xiaomi sebagai webcam untuk laptop dan tablet. Bisa kirim file antar perangkat dalam hitungan detik, mirip AirDrop. Bisa kontrol tablet, TV, dan bahkan peralatan rumah pintar langsung dari ponsel.
Semua ini didukung oleh perangkat identitas tunggal. Artinya, satu akun bisa langsung mengenali dan menyambungkan semua device Xiaomi yang dimiliki oleh pengguna. Fitur ini bukan hanya gimmick, tapi bagian dari strategi Xiaomi untuk bersaing langsung dengan ekosistem tertutup seperti Apple dan HarmonyOS milik Huawei. Yang keempat ada AI lokal dan Hyperman. HyperOS juga membawa fitur AI mereka sendiri, yang mereka sebut sebagai Hyperman. Ini adalah sistem kecerdasan buatan berbasis lokal, artinya berjalan langsung di perangkat, bukan di cloud. Hyperman mampu mengenali pola pengguna, memberi saran otomatis, menjawab perintah suara, dan melakukan pengeditan foto dengan AI tanpa harus online. Fun fact, fitur HyperOS yang berjalan di mobil listrik Xiaomi SU7 punya UI yang hampir identik dengan versi HP, tapi dioptimalkan untuk layar lebar dan kontrol di mobil. Benar-benar satu sistem untuk semua perangkat. Meski sama-sama berbasis Android, HyperOS dan MIUI berbeda secara fundamental, baik dari sisi arsitektur maupun pengalaman pengguna. Pertama, ukuran sistem HyperOS jauh lebih kecil. MIUI dikenal cukup berat karena banyak komponen dan aplikasi bawaan, sedangkan HyperOS dirancang modular dan ringan agar bisa berjalan optimal di berbagai perangkat. Yang kedua, dari segi desain, MIUI cenderung padat dan penuh elemen visual. HyperOS hadir dengan pendekatan yang lebih bersih, minimalis, dan responsif terhadap gerakan pengguna. Yang ketiga, iklan dan bloatware. Ini yang paling disorot selama bertahun-tahun. Di HyperOS versi global, Xiaomi mengurangi atau bahkan menghilangkan iklan sistem sepenuhnya, sebagai bentuk penyempurnaan pengalaman pengguna. Yang keempat, stabilitas dan pembaruan sistem. Xiaomi menjanjikan dukungan jangka panjang yang lebih konsisten untuk perangkat berbasis HyperOS, dengan pembaruan keamanan dan fitur yang disesuaikan secara real-time. Secara garis besar, HyperOS bukan hanya sekedar evolusi dari MIUI, tapi transformasi menyeluruh. Xiaomi tidak lagi hanya sekedar membuat skin Android. Mereka sedang membangun fondasi sistem untuk masa depan seluruh ekosistem mereka. Untuk memahami posisi HyperOS di dunia sistem operasi saat ini, kita perlu melihat perbandingannya dengan 3 nama besar, yaitu Android murni, iOS, dan HarmonyOS. Dibandingkan dengan Android murni, seperti yang digunakan di Google Pixel, Android menawarkan pengalaman cepat dan bersih. Namun, ia juga minim fitur tambahan. HyperOS hadir dengan banyak peningkatan di sisi desain, konektivitas antar perangkat, dan AI, meski tetap berbasis Android. Jika dibandingkan dengan iOS punya keunggulan dalam stabilitas dan ekosistem tertutup. Semuanya terintegrasi, dari iPhone, iPad, MacBook, sampai dengan Apple Watch. Xiaomi mencoba meniru pendekatan ini lewat HyperOS, dengan satu sistem untuk semua jenis perangkat, mulai dari HP hingga mobil. Jika dibandingkan dengan HarmonyOS yang dikembangkan oleh Huawei, HarmonyOS punya arsitektur mikrokernel mereka sendiri dan kuat di Tiongkok. Fokusnya mirip dengan HyperOS, menghubungkan berbagai perangkat dalam satu sistem. Namun bedanya, HyperOS tetap berbasis Android di versi global, membuatnya lebih kompatibel dengan aplikasi dan layanan internasional. Dengan kata lain, HyperOS mencoba menjadi titik tengah, fleksibel seperti Android, terintegrasi seperti iOS, dan ekosistem kuat seperti HarmonyOS. Perjalanan HyperOS dimulai pada Oktober 2023, saat Xiaomi pertama kali merilis sistem ini untuk Xiaomi 14 series di Tiongkok. Versi awal yang dikenal sebagai HyperOS 1.0 hadir dengan misi menggantikan MIUI, menawarkan performa yang lebih ringan, desain minimalis, dan integrasi lintas perangkat lewat fitur HyperConnect. Setahun kemudian, Xiaomi meluncurkan HyperOS 2.0 dengan sejumlah peningkatan, seperti sistem AI Hyperman yang mulai diperkenalkan, dukungan lebih luas untuk perangkat ekosistem pintar, dan optimalisasi performa untuk perangkat mid-range seperti Redmi Note dan Poco X. Dan kini, Xiaomi sudah memasuki generasi baru, yaitu HyperOS 3.0, yang dirilis secara global mulai kuartal 3 tahun 2025. Versi ini berbasis Android 16 dengan beberapa fitur unggulan, seperti desain Liquid Glass UI yang lebih transparan dan modern, penggunaan Vulkan Graphic Engine untuk visual yang lebih halus, dukungan Privacy Sandbox, Aura Cache, dan Ultra HDR kamera, serta peningkatan integrasi lintas perangkat untuk pengalaman ekosistem yang lebih menyatu. HyperOS 3.0 tersedia dalam 2 varian. Varian pertama menggunakan Android 16 untuk HP flagship mereka seperti Xiaomi 15, dan varian kedua menggunakan Android 15 untuk perangkat kelas menengah. Per Juli tahun 2025, HyperOS sudah digunakan di berbagai perangkat Xiaomi.
dari seri flagship seperti Xiaomi 14 dan Poco F6 hingga beberapa model kelas menengah dan tablet terbaru. Penerapannya tidak hanya terbatas pada smartphone. Xiaomi telah mengintegrasikan HyperOS ke beberapa perangkat. Di antaranya ada tablet Pad 6 series, ada Smart TV, ada perangkat IoT seperti kamera CCTV, vacuum cleaner, dan AC. Bahkan ada mobil listrik untuk Xiaomi SU7. Langkah ini menunjukkan ambisi Xiaomi untuk membangun ekosistem perangkat yang berjalan dalam satu sistem terpadu, layaknya Apple Ecosystem ataupun Harmony OS. Kedepannya, HyperOS diposisikan sebagai fondasi utama untuk seluruh produk Xiaomi, dengan dukungan AI lokal, konektivitas antar perangkat, dan arsitektur ringan. HyperOS bukan hanya sekedar pengganti MIUI, tapi fondasi strategis untuk seluruh lini teknologi Xiaomi. HyperOS bukan cuma sekedar tampilan baru, tapi soal arah baru Xiaomi. Dari sistem UI jadi sistem terintegrasi. Dari HP ke mobil listrik, semua disatukan dalam satu fondasi teknologi. Tentu perjalanannya masih panjang, tapi satu hal yang jelas, Xiaomi serius membangun masa depan digital mereka sendiri. Kalau kalian pengguna Xiaomi, perubahan ini bukan sekedar pembaruan sistem, tapi peralihan generasi. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan teknologi penting lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Hanya di Quick Tech ID, inti teknologi tanpa basa-basi.